Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya ingin mempresentasikan dari tugas proyek pengembangan sistem informasi yang diambil oleh dosen Ibu Putri Kurniahandayani Skom Mkom. Di sini saya akan mengambil tema yaitu sistem informasi distribusi stok pupuk bersubsidi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya sendiri yang bernama Muhammad Rizky dengan NIM 2018-53045 yang berasal dari kelas A. Oke, latar belakang. Jadi latar belakang alasan kenapa saya mengambil tema ini adalah salah satu peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus adalah proses kegiatan penginformasian, pengalokasian pupuk bersubsidi sehingga petani dapat mengetahui jumlah stok yang dialokasikan dari Dinas Pertanian dan pelaporannya untuk instansi terkait. Akan tetapi di dalam prosesnya sendiri masih bersifat manual sehingga menyebabkan proses di dalamnya belum maksimal. Di dalam penginformasian dan pendataan pendistribusian pupuk masih menggunakan metode tulis tangan di dalam buku sehingga kurang efektif. Sehingga dalam penyampaian informasi alokasi pupuk kepada petani cukup terkendala. Dan juga penyusunan laporannya pun masih memilah data satu persatu dari buku sehingga munculnya resiko data yang terlewat ataupun hilang seperti itu. Jadi apa sih alternatif solusi yang saya inginkan, yaitu solusi yang saya pikirkan terkait permasalahan tersebut adalah perlu adanya sebuah sistem terkomputerisasi yang berfungsi untuk membantu proses kegiatan penginformasian jumlah stok, pendataan terkait jumlah distribusi stok bersubsidi maupun pembuatan laporan seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu untuk tugas kemarin saya mengambil metode konteks diagram dan DFD bukan UML. Oke, di sini terdapat 3 entitas. Yang pertama ada admin, yang kedua ada kelompok tani, dan yang ketiga kepala bagian. Jadi yang pertama admin. Admin dapat menginputkan berapa jumlah stok yang dialokasikan oleh pemerintah stok pupuk bersubsidi untuk petani. Lalu kelompok tani dapat mengakses berapa jumlah stok pupuk bersubsidi yang diterima oleh kelompok tani. Pupuk tersebut disimpan di database, yaitu database stok. Lalu kelompok tani dapat meminta mengambil stok pupuk bersubsidi sesuai kuota yang ada, sesuai kebutuhan mereka. Permintaan lalu diterima oleh admin berupa data laporan bukti permintaan. Ini berupa data cetak laporan apabila nanti dari kelompok tani meminta sejumlah pupuk. Lalu dari kelompok tani sebelumnya perlu login terlebih dahulu. Apabila login, maka data login tersebut akan diterima oleh admin. Apabila login benar, maka data verifikasi akan dikirimkan kepada sistem. Lalu dari kelompok tani nanti dapat notifikasi apabila kelompok tani dapat login berarti verifikasinya benar. Apabila tidak dapat login berarti verifikasinya salah seperti itu. Terus kepala bagian hanya sebatas dapat mencetak dan melihat laporan, baik data laporan login, data laporan bukti permintaan, dan data laporan stok seperti itu. Selanjutnya DFD, data flow diagram. Jadi kelompok tani melakukan login akan diterima oleh admin, maka nanti ada data verifikasi oleh admin. Apabila data benar atau salah akan dikirimkan kepada kelompok tani. Selanjutnya admin, data stok pupuk. Entitas admin dapat menginputkan data jumlah stok pupuk yang ada. Lalu dari kelompok tani dapat mengakses informasi tersebut, informasi berapa jumlah data stok pupuk. Lalu admin kelompok tani meminta beberapa jumlah stok pupuk kepada sistem. Nanti dari admin mendapat data laporan bukti permintaan. Bukti permintaan ini yaitu bukti permintaan pupuk
sumber subsidi yang diminta oleh kelompok tani. Kelompok tani sendiri sebenarnya dibagi menjadi beberapa orang atau anggota. Jadi ini lebih merujuk ke anggotanya, bukan ke kelompok taninya ya teman-teman. Lalu data tersebut menghasilkan data laporan bukti permintaan ke laporan. Jadi setelah semua proses tersebut, kepala bagian dapat mengakses data login, laporan login, data laporan stok yang ada, dan stok yang ada dan stok yang keluar, dan data laporan bukti permintaan. Jadi kurang lebih ini keduanya itu bukti stok keluar dan masuk. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu implementasi sistemnya. Oke, sebelumnya saya ingin menunjukkan bentuk dari database saya sendiri. Data pupuk. Oke, berikut ini adalah tabel dari database saya. Ada TB anggota, yaitu anggota dari setiap kelompok tani. TB biaya, yaitu bentuk dari permohonan. Nanti bisa saya tampilkan. TB jenis, yaitu merujuk kepada pupuk, jenis-jenis pupuk yang diberikan oleh pemerintah subsidinya. TB kelompok, yaitu ini merujuk kepada kelompok tani. TB kios merujuk kepada kios yang akan diambil, kios bagi distributornya, tempat untuk mengambil pupuk. TB user, yaitu yang menggunakan. Oke, berikut ini adalah tampilan dari prototype sistem saya. Yang pertama ini ada beranda yang menampilkan ini sendiri. Yang selanjutnya adalah kelompok tani. Data kelompok tani yaitu merujuk kepada nama kelompok tani, nama dari beberapa anggota tani di setiap daerah. Kita coba tambahkan kode, kita masukkan kode, kita coba kode kelompok tani ketiga seperti itu. Nama kelompok tani kita coba nama Gulang Jaya. Nama ketua kita coba isi dengan Rijal. Alamat Gulang, Desa Mojowo, Kabupaten Kudus. Legalitas, jadi legalitas di sini itu terdapat 3 jenis, dari desa, dari hukum, ataupun dari dinas. Kita coba legalitas. Legalitasnya dari desa seperti itu. Kita simpan, data berhasil ditambahkan, oke. Lalu muncul data yang tersimpan tadi, K3 Gulang Jaya. Oke, kita coba edit. Untuk kode kelompok tani, ketika kita sudah memasukkan, kita tidak bisa lagi untuk mengubahnya, jadi langsung otomatis tersimpan di database Gulang Jaya. Kita coba ubah Gulang, kita ubah menjadi Gulang Putra Jaya. Nama ketua Rizal kita coba rubah menjadi Eki. Desa Gulang, oh salah, kita coba Gulang ya, tadi pakai D sekarang pakai G. Kita coba legalitasnya pakai legalitas hukum. Ini. Lalu tombol hapusnya kita coba apakah berhasil. Oke, data berhasil dihapus. Selanjutnya data anggota tani. Jadi data anggota tani sendiri adalah anggota dari kelompok tani seperti itu. Nanti kita coba tampilkan. Jadi di sini kita coba tambahkan data. Kode anggota kita coba anggota 2 dengan nama Muhammad Ria. Lokasi tanah yaitu tempat tanah tersebut berada. Mungkin kita coba ke Saladus. Nomor kartu TP yaitu nomor kartu
tanah yang ada di lembar apa namanya ya, topi, ada di kartu topi. Nanti bisa dicek, nanti bisa dimasukkan berapa nomor tanah kita coba random masukkan angka saja ya, dengan luas berapa sih luas yang ada tuh, mungkin sekitar 500 meter persegi mungkin, dengan nomor telepon 0800. Kita cek aja, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Muhammad Rizal Colodawe dengan nomor tersebut, luas dan nomor telepon. Kita coba edit. Muhammad Rizal Avanda. Seperti itu, kita coba ganti ke Dawe Kudus, nomornya kita coba pakai 001, luasnya coba ke 1000, nomor telepon coba ke 99. Seperti halnya tersebut, kita save, data berhasil diubah dan datanya berubah. Kita coba hapus data anggota, datanya berhasil terhapus. Selanjutnya data kios resmi, kita coba tambah data. Yang pertama kode kios, coba kita pakai K1, nama kiosnya coba dengan Makmur Jaya, dengan alamat baik, dengan nomor telepon. Kita coba simpan. Jadi data berhasil ditambahkan, kita coba tombol hapus, data berhasil dihapus. Kita coba tombol edit. Kita coba tombol edit. Makmur Jaya Santosa, baik kerajaan Kudus, nomor telepon. Kita coba simpan dan data berhasil diubah, data sesuai. Selanjutnya kita coba ke data pupuk bersubsidi. Jadi di sini tampilan data pupuk bersubsidi, kita tambahkan data dari setiap pupuk yang ada. Kode pupuk kita coba dengan K1. Jenis pupuk apa sih jenis pupuknya? Kita coba masukkan pupuk urea dengan jumlah 1100, seperti itu. Oh iya, tadi udah pakai K1 ya. Kita pakai K2 urea dengan jumlah 100. Kenapa tadi tidak bisa tersimpan? Karena kode pupuk yang untuk kode pupuk K1 tadi udah ada, sehingga data tidak bisa terduplikasi. Data tidak bisa ada dua data yang sama di dalam satu tabel seperti itu. Jadi kita harus memastikan kodenya itu berbeda ya. Coba kita hapus data berhasil dihapus. Kita coba edit, kita kita coba gitu dengan jumlah 200. Apakah tersimpan? Ya, data berhasil diubah. Terus kita masuk ke pemesanan. Jadi ini untuk pemesan, untuk petani yang ingin memesan stok pupuk yang ada gitu, kita tambahkan kode pemesanan P1. Kita coba P1 dengan nama anggota. Siapa sih nama anggota yang tadi udah tersimpan? Andi Rahman, dari kelompok tani mana? Dawi mungkin. Kios resmi Makmur Jaya Sentosa, dengan adanya pupuk segini, berapa yang diinginkan? Mungkin 50 kilo, kita sebutkan 50, lalu tersimpan seperti ini. Kita coba. Untuk
lembar cetak sendiri, ternyata saya masih lupa untuk mengeditnya. Untuk data editnya ini bisa diedit apabila ada yang salah. Akan tetapi datanya ini kan cuma satu semua, jadi tidak ada opsi pilihan lain. Kita tekan batal. Untuk hapus, kita coba hapus dan ternyata berhasil dihapus. Apabila kita di sini ingin mencetak versi Excel, kita tinggal tekan laporannya menjadi, kita tekan Excel, nanti akan terdownload. Apabila ingin PDF, kita tinggal tekan PDF, nanti akan terdownload otomatis. Nah, ini kurang lebih tampilan dari hasil cetak tadi apabila dicetak dalam bentuk Excel seperti itu. Berikut ini adalah tampilan user.